Shalom, selamat sahabat, apa kabar saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Semoga saudara sekalian baik-baik saja, terus diberkati oleh Tuhan. Kembali kita akan melanjutkan seri khotbah Alat Terutama kerjasama Departemen Penata Layanan dan Heavenly Light Ministry YouTube channel. Kita akan mempelajari pelajaran yang keenam dengan judul Memperjuangkan Allah yang pertama dan yang terutama. Tapi sebelumnya mari kita tunduk kepala seketika, kita satu di dalam doa. Maha besar Tuhan Allah kami dalam kerjaan surga, kami sedia untuk mempelajari kembali akan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus Tuhan boleh berbicara, bekerja di antara kami dalam menyampaikan akan firman-Mu. Tuhan urapi hamba dan juga pemirsa dimanapun saja berada. Kiranya Tuhan memberkati agar bisa mendapatkan pelajaran ini dan boleh dihidupkan dalam hidup mereka di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat. Kami berdoa. Amin. Mari kita lanjutkan kembali pembelajaran kita pada ayat yang selalu kita ulang-ulangi, yaitu Matius pasal 6 ayat 33 dengan mencari penekanan yang lain yang berbeda dari hal mencari kerajaan Allah dan kebenarannya untuk menemukan makna yang keenam dari konteks Allah terutama. Pada New Revised Standard Version, kata carilah menggunakan kata strive first. Atau lebih lengkap saya bacakan ayatnya. But strive first for the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be given to you as well. Saya terjemahkan secara bebas, tetapi berjuanglah dahulu untuk kerajaan Allah dan kebenarannya, dan semua hal ini akan diberikan kepadamu juga. Penggunaan anak kalimat strive first atau berjuang, berusaha dulu yang muncul pada terjemahan ini kembali menambah daftar referensi pendukung yang kuat sehingga akan semakin memperlengkapi ide pemikiran yang sedang kita bahas dari waktu ke waktu dan tentunya semakin memperkaya pengertian tentang menjadikan Allah yang terutama. Dengan demikian, makna yang keenam yang boleh kita tambahkan di sini adalah mengusahakan atau memperjuangkan Allah yang pertama dan terutama. Saudara tentu mengingat tentang pemuda Ibrani yang memperjuangkan Allah. Dalam kitab Daniel menceritakan keempat pemuda yang tanpa kompromi sedikit pun telah memperjuangkan Allah dan keimanan mereka di tengah-tengah tantangan kehidupan yang mereka alami pada masa pembuangan di Babel. Mereka adalah Daniel, Hananya, Misael, Azaria. Daniel 1 ayat 6, sejak kedatangan mereka di Babel, integritas langsung ditunjukkan, manakala dalam pendidikan ditetapkan bagi mereka pelabur setiap hari dari santapan raja dan dari anggur yang biasa diminumnya. Sejatinya ketetapan ini adalah sebuah apresiasi penghargaan bagi semua calon pegawai kerajaan, sebab menu mereka adalah menu raja. Sayangnya menu ini tidak sesuai dengan keyakinan mereka dan prinsip-prinsip Alkitab. Sehingga tanpa pikir panjang mereka pun berketetapan untuk tidak menajiskan diri mereka dengan pelabur raja tersebut. Setelah beberapa waktu berlangsung mereka pun akhirnya bekerja di pemerintahan kerajaan Babel. Daniel 3 ayat 12, tiba-tiba ada sebuah undangan raja untuk menghadiri pentabisan patung yang didirikan oleh Raja Nebukadnezar. Raja menyuruh mengumpulkan para wakil raja dan para penguasa, para bupati, para penasehat negara, para bendahara, dan para hakim, para ahli hukum, dan semua kepala daerah untuk menghadiri pentabisan patung yang telah didirikannya itu. Daniel 3 ayat 2, termasuk keempat pemuda Ibrani yang nama-nama mereka telah diganti nama mereka, yaitu nama Babel, yaitu Sadrak, Mesak, Abednego.
Kenyataannya tidak hanya diundang menghadiri pentabisan, tetapi dalam instruksi pertemuan itu, mereka semua diharuskan sujud menyembah patung tersebut disertai dengan ancaman hukuman bagi yang tidak menurut. Saudara perhatikan ayat 4-6 Daniel pasal 3, dan berserulah seorang bantara dengan suara nyaring, beginilah dititahkan kepadamu, hai orang-orang dari segala bangsa, suku, bangsa, dan bahasa, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebana, gabus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, maka haruslah kamu sujud menyembah patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Haruskah pemuda-pemuda Ibrani ini mengikuti perintah raja? Haruskah mereka mengorbankan keyakinan mereka? Atau haruskah mereka ikut sujud menunduk saja, bukan menyembah, dan Tuhan tahu akan hal ini agar mereka tetap bisa hidup dan terus bekerja, dan semua kebutuhan hidup mereka pasti akan terpenuhi mengingat mereka sedang bekerja dan berada di dalam penawanan di Babel. Dan apakah salahnya jika hanya menunduk saja? Sekali lagi, ini bukan untuk menyembah. Nyawa mereka bisa luput dari ancaman dapur api yang menyala-nyala. Anda sekarang dapat merasakan pergumulan yang sedang dihadapi oleh para pemuda Ibrani ini. Disinilah perjuangan mereka sesungguhnya. Jika hanya untuk mempertahankan pekerjaan, jabatan, bahkan hidup mereka, kompromi adalah jalan terbaik dalam kasus ini. Tetapi dari penuturan alasan mereka menolak menyembah, didapati bahwa ada sesuatu yang jauh melebihi upaya memperjuangkan pekerjaan dan hidup sementara mereka. Mereka melihat ini bukanlah sekedar tantangan hidup, tetapi ini adalah tantangan iman. Bahkan setelah dipanggil, menghadap dan diberikan kesempatan kembali karena mereka didapati mereka tidak mau menyembah, raja hendak meyakinkan mereka untuk boleh berubah pikiran. Sebab tidak ada dewa lain yang sanggup melepaskan mereka dari tangan raja. Namun kemudian dengan keyakinan penuh mereka berkata, ayat 16. Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Ayat 17. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Taruhan dari perjuangan iman ini adalah nyawa. Mereka adalah memperjuangkan Allah yang terutama dalam hidup mereka, yang walaupun akan menghadapi risiko buruk sekalipun termasuk kehilangan nyawa mereka, mereka tetap tidak mau memuja, menyembah dewa Nebukadnezar dan menyembah patung emasnya. Isu dalam memperjuangkan Allah yang terutama dari kisah Sadrak, Mesak, Abednego, bahkan saudara-saudara kita yang lainnya, itu adalah menyangkut tentang hal ibadah atau penyembahan. Daniel pun ketika harus dilemparkan ke gua singa dengan isu yang sama, hal ibadah. Para pejabat tinggi dan wakil raja yang cemburu dengannya mengakui akan hal ini dan berkata, kami tidak akan mendapat satu alasan dakwaan terhadap Daniel ini kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Daniel 6 ayat 6. Jika saudara sedang berada dalam situasi yang sama ketika ibadah saudara diuji, tercakup di dalamnya waktu ibadah, fokus dan prioritas ibadah, hanya satu hal yang harus saudara lakukan. Jangan ditawar-tawar, jangan bernegosiasi, jangan kompromi,
Tetaplah berdiri pada kebenaran Kristus, kendati pun keputusan saudara merugikan dan membahayakan akan hidup saudara. Inilah perjuangan bagaimana saudara menjadikan Allah yang pertama dan utama dalam seluruh kehidupan saudara. Seorang lain tokoh berikutnya adalah Yusuf. Yusuf memperjuangkan Allah semenjak dijual saudara-saudaranya dan menjadi hamba di salah satu keluarga pegawai istana Firaun di Mesir. Yusuf tetaplah pribadi yang kuat dalam pendirian dan keyakinannya dan selalu berhasil dalam pekerjaannya. Potifar, tuannya sekaligus selaku kepala pegawal raja, memperhatikan bahwa Tuhannya Yusuf menyertainya dan membuat berhasil apa yang ditugaskan kepadanya. Kejadian 39 ayat 2 dan 3. Sehingga oleh tuannya ia diberi tugas, diberi kuasa, kepercayaan penuh atas rumah dan semua properti milik tuannya. Dan semenjak Yusuf diberi kuasa penuh dalam rumah dan segala milik tuannya, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Ayat 5 dari Kejadian pasal 39. Dalam kenyamanan dan keberhasilan, seringkali godaan datang mengintip. Entah sudah berapa lama, berapa kali istri Potifar memperhatikan Yusuf, baik kinerjanya, manis sikapnya, elok parasnya, sehingga selang waktu kemudian istri tuannya memandang Yusuf lalu berkata di ayat 7, "Marilah tidur dengan aku." Apakah yang ada di dalam benak Yusuf saat itu? Bayangkan bisa jadi tidak ada siapa-siapa di rumah. Rayuan ini telah terjadi, bisa saja berkali-kali. Di ayat 10 menyebutkan walaupun dari hari ke hari. Luar biasa saudara. Perempuan itu membujuk Yusuf. Yusuf tidak mendengarkan bujukannya. Itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Di setiap hari pergolakan dan pergumulan terjadi. Yusuf sedang berada di dalam medan pertempuran. Berada di dalam medan pertentangan. Kuasa kegelapan sedang merebutnya. Dan kuasa Tuhan pun sedang membentenginya. Bisa saja Yusuf selalu mencari cara bagaimana menghindar saat mana istri tuannya datang mendekat. Bisa juga ia selalu merenungkan apa yang akan terjadi selanjutnya jika ia berketetapan untuk menolak rayuan istri tuannya. Dan benar, ketika rayuan setiap hari terus diabaikan, maka pada waktu melihat Yusuf masuk ke dalam rumah tanpa kuasa menahan lagi, istri tuannya langsung memegang jubah Yusuf sambil berkata, "Marilah tidur dengan aku." Jika pada rayuan sebelumnya Yusuf dengan tegas telah menolak dan berkata, "Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah?" Di dalam ayat 9, maka kali ini, sudah tahu apa yang dia lakukan? Yusuf langsung meninggalkan jubahnya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Ayat 12. Ada dua hal penting yang harus diperhatikan menghadapi cobaan dan berkomitmen untuk memperjuangkan Allah yang pertama dan terutama dalam hidup adalah: pertama, sadari dosa itu. Dan yang kedua, langsung lari meninggalkan tempat ketika godaan berbuat dosa ditawarkan. Jangan pernah menganggap enteng dosa dan jangan melayani pikiran bernegosiasi, berkompromi itu terjadi dalam hati. Jangan pernah, karena membuka ruang pikiran, mempertimbangkannya dalam seketika itu juga perangkap telah terpasang dan saudara langsung terpikat dan terjerat. Tentunya kita masih mengingat bagaimana Hawa digoda oleh ular. Transaksi tawar-menawar terjadi dalam pikiran dan percakapannya dengan ular. Hawa lupa ia sedang berhadapan dengan kuasa kegelapan. Si ular tua, bapa segala pendusta, ia tidak sadar ia telah mendekat pohon larangan tersebut. Ia pun tidak sadar, menyadari dosa sedang mengintipnya dan membuka diri pada negosiasi dan gantinya mempercayai Allah dan firman-Nya. Ia akhirnya menuruti apa yang setan tawarkan.
Kunci keberhasilan Yusuf memperjuangkan Tuhan atas nafsu dan keinginan daging lainnya terletak pada cinta dan takutnya akan Tuhan melebihi akan dirinya sendiri. Dia sadar akan dosa dan langsung lari meninggalkannya. Dan pena inspirasi mengatakan bahwa jawab Yusuf menyatakan kuasa daripada prinsip keagamaan. Ia tidak mau mengkhianati kepercayaan majikannya yang di dunia ini. Dan apapun yang akan menjadi akibatnya, ia akan tetap setia kepada Tuhannya yang ada di surga. Di bawah penglihatan Allah dan malaikat-malaikat surga, banyak orang yang berani berbuat sesuka hatinya, untuk mana ia tidak berani melakukannya jika ada orang lain di sampingnya. Tetapi pemikiran Yusuf yang terutama ialah Allah. Manakah boleh saya berbuat jahat yang besar ini serta berdosa kepada Allah, katanya. Dengan memahami makna yang keenam, Allah terutama, hari ini Yesus memanggil kita semuanya untuk carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ia memanggil dan mengajak kita sungguh-sungguh memperjuangkan Allah dan mempertahankan iman keyakinan padanya apapun resiko yang harus dihadapi. Sadrak, Mesak, Abednego telah memperjuangkan Allah dan iman mereka kepadanya, walaupun ditekan, diintimidasi, harus dicampakkan ke dalam dapur api, dan hasilnya Tuhan diakui. Saudara lihat, hasilnya Tuhan diakui dan dimuliakan di kerajaan kafir. Yusuf mempertahankan prinsip imannya, menolak seks bebas, memilih takut akan Tuhan walaupun mengharuskannya mendekap dalam penjara beberapa waktu lamanya. Tetapi kemudian Tuhan mengangkatnya sebagai pemimpin di bangsa kafir. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita dalam menjadikannya yang pertama dan terutama dengan memperjuangkan Dia dalam segala kepasrahan kita, mengikuti segala kehendaknya, apapun yang harus dikorbankan untuknya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman Tuhan hari ini mengenai mengutamakan Allah. Di dalamnya kami boleh melihat bahwa biarlah kami boleh memperjuangkan Allah yang pertama dan yang terutama di dalam hidup kami. Diberkatilah pemirsa dimanapun saja berada. Mereka hari ini bisa saja sedang berada dalam kesulitan yang sama, dalam posisi yang sama. Biarlah mereka boleh meniru Sadrak, Mesak, Abednego, meniru Yusuf di dalam mempertahankan akan kesetiaan mereka, memperjuangkan Allah lebih daripada segala kepentingan hidup mereka. Terpujilah Tuhan Engkau sekarang untuk selamanya, di mana Engkau juga memberkati pemirsa dimanapun saja saudara berada. Di dalam nama-Mu Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Demikianlah seri khotbah Allah terutama yang keenam, memperjuangkan Allah yang pertama dari Heavenly Light Ministry. Kiranya saudara boleh dikuatkan, diteguhkan, dan terus diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara.